Tetapi jelas bahwa tema kita pada sore hari ini adalah seperti yang tercantum di belakang, mengembalikan Indonesia sebagai negara hukum. Nah, setelah saya membaca permintaan dari panitia dengan judul seperti itu, sebenarnya saya terpikir apa benar itu Indonesia itu sebagai negara hukum gitu. Kok pakai istilah mengembalikan? Jadi kemana selama ini itu Indonesia sebagai negara hukum itu? Nah, jadi kemudian saya terpikir, oh mungkin kondisi ya penegakan hukum pada dewasa ini tidak mencerminkan kita ini berada pada sebuah negara hukum gitu. Nah, kenapa kita mengatakan negara kita sebagai negara hukum? Sebetulnya kita harus mencarinya dari beberapa sumber ya. Jadi kita mengetahui semua bahwa kondisi penegakan hukum dewasa ini ya, pertama belum mencerminkan supremasi hukum. Jadi kita melihat dalam keseharian penegakan hukum itu masih dijumpai berbagai bentuk intervensi, campur tangan ya. Nah, campur tangan itu di situ kita bisa melihat tangan siapa saja masuk di situ. Ada tangannya preman, ada tangannya birokrasi, ada tangannya penegak hukum itu sendiri ya. Jadi salah satunya adalah belum mencerminkan supremasi hukum karena masih banyak intervensi dalam bentuk berbagai bentuk. Kemudian juga kita merasakan dan menyaksikan masih adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jadi seperti juga seorang polisi, dia akan melaksanakan kepastian hukum, menerapkan undang-undang dengan pasal sekian, tetapi dia juga menyadari bahwa mungkin dia bertindak tidak adil ya. Dan ternyata kenyataannya pada waktu diputuskan oleh hakim juga keadilan yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Kemudian kondisi penegakan hukum ini yang sehingga kita menyimpulkan harus mengembalikan negara Indonesia sebagai negara hukum ini karena masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat hukum. Jadi kalau keadaannya seperti ini, loh buat apa ada hukum gitu kalau memang tidak ada kepastian hukum dan tidak ada keadilan dan sebagainya. Jadi tidak dirasakan manfaatnya. Nah, sehingga dengan demikian timbul pertanyaan yang besar, apakah benar Indonesia sebagai negara hukum? Ya. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita sekalian menelusuri kembali sistem nilai internal bangsa Indonesia kita ini, ya. Karena disitulah kita akan mendapatkan ya, nilai-nilai yang menjadikan negara Indonesia kita ini sebagai negara apa. Ini merupakan satu pemetaan ya, bagaimana sistem nilai internal bangsa Indonesia itu terbentuk. Nah, sudah tentu hanya sebagian saja yang saya ambil yang penting, yaitu pertama tatkala 20 Mei 1908 ya, yaitu kebangkitan nasional ya, oleh segelintir para pemuda mahasiswa kita yang berada di luar negeri, ditumbuhkan satu gerakan ya, kebangkitan nasional ya, yang dikatakan juga bahwa sebetulnya waktu itu kebangkitan dari subculture Jawa gitu ya. Jadi menyatakan diri bahwa kita punya kebangsaan gitu ya.
Nah, kemudian bergerak, perjuangan bangsa ini bergerak sehingga kesadaran berbangsa, ya, kesadaran nasional, kesadaran berbangsa ini semakin meluas, ya, dan juga diikuti oleh berbagai suku bangsa di tanah air kita ini. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat para pemuda kita menyampaikan Sumpah Pemuda, maka sebetulnya di situ sudah merupakan satu gerakan tidak saja kesadaran kebangsaan yang bersifat budaya, tetapi juga suatu gerakan kebangsaan yang sudah cenderung untuk tujuan-tujuan politik, ya. Jadi 28 Oktober para pemuda kita menyatakan dan mengikrarkan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia, berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi 20 Mei dan 28 Oktober 20 Mei 1908 dan 28 Oktober 1928 saya mencatat sebagai salah satu sumber dari nilai-nilai internal bangsa Indonesia kita ini. Kemudian kulminasinya yaitu pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi setelah saya baca itu ternyata yang memproklamasikan kemerdekaan itu rakyat Indonesia gitu ya. Jadi atas berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur untuk membentuk satu negara, ya, dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya gitu. Jadi proklamasi itu sebetulnya di situ nilai-nilai kerakyatan, nilai demokrasi yang menonjol, ya. Jadi satu proses dari nilai-nilai kesadaran berbangsa, kemudian bernegara demokrasi, ya. Nah, itu semua sebetulnya bisa dilihat di dalam pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Nah, mohon maaf bahwa di dalam beberapa tahun terakhir ini setelah Orde Baru berubah menjadi era reformasi, saya selalu mengatakan bahwa kelihatannya banyak orang yang enggan untuk mengatakan bahwa kita ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 gitu. Nah, jadi sebetulnya di dalam nilai-nilai itu kita akan bisa melihat bagaimana suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara RI itu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ini ada yang muda, ada yang tua, udah saya samakan aja lah, panggil rekan-rekan sekalian, boleh ya? Supaya yang tua-tua juga bisa lebih muda. Kalau tadi Pak Momo 43, saya 45 di ijazah. Baik, surat dari pengurus LCKI Jawa Tengah untuk minta saya sebagai narasumber, dan sebelumnya ditelepon oleh Wakil Ketua YBB Pak Parti. Waktu itu saya pernah jadi rektor di Ubara, jadi Pak Parti itu bos saya sehingga nggak bisa nolak gitu. Saya harus ke mana? Ke Semarang. Kita sambut baik prakarsa pengurus LCKI untuk mengadakan diskusi tentang penegakan hukum di Indonesia yang saat ini seolah-olah sudah membawa Indonesia ke arah negara yang tanpa hukum. Bagi orang tertentu tentunya, bagi orang biasa ya kena aja. Diyakini bahwa penyebab kondisi demikian adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, trust kepada aparat penegak hukum, utamanya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sehingga
dibentuklah KPK. Pengantar ya, masuk pengantar. Slide ketiga. Sementara itu ada 4 unsur penegakan hukum belum tersedia dengan baik pada saat ini. Tadi saya cerita bahwa saya pernah ikut Pak Bagirmanan ke Amerika, di sana pengen lihat KPK, ternyata nggak ketemu. Saya ketemu polisi, FBI di sana, ketemu jaksa, ketemu hakim, ketemu pengadilan, ketemu hakim agung. Ternyata orang Amerika sendiri takut sama hakim agung itu. Sangat berwibawa. Kalau kita sering lihat film silat seperti Judge Bow, tidak kenal ampun, salah ya udah, nggak ada yang lain. Sudahkah demikian hakim-hakim kita? Dereng Mas. Saya kemarin sore ketemu para hakim di Banten. Saya katakan demikian pada nunduk semua, nggak berani lihat saya. Ya mau ke sana nggak mau katanya, syukurlah kita masih punya harapan. Kemudian pernah saya jadi Kapolres Jakarta Pusat tahun 87, 88 lah. Saya didatangi pengacara, dia so akrab juga gitu kan. Bang, kita 50-50 aja gitu. Abang yang teken-teken apa aja diteken gitu kan, saya cari duitnya. Saya bilang, sebelum saya berubah pikiran, kamu keluar dari ruangan saya. Saya tidak untuk itu bekerja jadi polisi itu. Kalau enggak, kamu saya tangkep. Akhirnya enggak jadi lagi. Sejak saat itu saya menganggap bahwa pengacara itu hitam semua. Setelah kasus Bibit Chandra, ternyata masih ada juga pengacara yang putih gitu. Saya cerita sama mereka, ada Pak, dan enggak mau dibayar. Pro bono katanya, alhamdulillah. Ya kita memang nggak berbuat, kok dituduh berbuat kan aneh gitu kan. Salahnya di mana? Di proses penyelidikan nggak mateng, belum ketemu tindak pidananya sudah dinaikkan ke penyidikan. Salah dari segi KUHAP. Teman-teman bisa baca KUHAP. Masalahnya sudah pernahkah, termasuk jaksanya juga. Saya pernah diskusi dengan beberapa jaksa juga di KPK, kondisi seperti itu waktu Urip Trigunawan ketangkep itu, katanya jaksa terbaik di mana, di Kejaksaan Agung, tapi udah meres juga gitu kan. Bagaimana yang nggak baik, yang terbaik aja seperti itu gitu ya. Dan saya punya teman-teman jaksa juga nggak ada yang melarat tuh. Hakim sama juga. Nah terus kemana kita? Ya itu didandanin, mari kita dandanin bareng-bareng. Tidak kemudian membentuk organisasi baru. Makanya pada waktu Pak Dai membangun LCK ini saya dukung sepenuhnya. Ya. Saya seniornya, Pak Momo lebih senior lagi, mendukung beliau. Supaya apa? Ya polisi nggak usah banyak-banyak deh. Polisi sedikit tapi komunitas polisi yang mantep. Nah kita berharap gitu, nanti LCK ini juga kita harapkan jangan seperti LSM yang lain. LSM yang ya LCKI lah, punya pride, punya kebanggaan, punya tata cara kerja yang berbeda dengan yang lain. Tidak jadi benalu. Itu kita harapkan begitu dan mendorong masyarakat. Terus terang aja ya. Saya karena orang kampung, cara berpikir saya juga pengen kembali ke kampung kalau udah nggak dipakai lagi di Jakarta, nggak laku dijual di Jakarta, balik kampung di pinggir gunung gitu, punya rumah kecil aja. Nah kemudian, tapi di situ ternyata nggak aman. Saya kemarin pulang ke Kutoarjo ke tempat istri saya, itu malam hari itu rasanya seperti apa gitu kan, sampai saya bawa sekop itu, cilaka juga ini kalau di kampung seperti ini kan. Jadi kembali rasa aman menjadi dambaan kita, terutama di kampung. Pernah ceritanya hujan-hujan, adik saya itu pelihara bebek istrinya. Bebeknya ada 20, udah lumayan, nah, telurnya 20, tiap hari nelur 20 kan 20 telur, satu telurnya 900 kan lumayan. Hujan itu 20 bebek tadi hilang. Pak, serem nggak? Tapi ini kan nggak dilapor ke polisi.
Siapa? Ya ini LCKI inilah nanti mendorong supaya ada pengamanan lingkungan di situ. Kita harapkan begitu gitu ya. Gimana caranya? Monggo kita pikirkan bareng-bareng. Nah, sekarang masalahnya sudah pernahkah kita Indonesia memiliki suatu kehidupan yang menggambarkan sebuah negara hukum? Negara hukum itu apa sih gitu ya? Ataukah negara hukum itu baru sebatas wacana, angen-angen? Kalau angennya orang Sunda lain, sayur gitu kan. Kalau orang Jawa jangan. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Akhirnya dimakan sambal aja dari tadi makan sambal. Atau impian yang harus kita wujudkan. Mari. Dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, restat. Tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Jadi kekuasaan pun diatur oleh hukum. Tadi Pak mau cerita tentang politik. Politik harus tunduk pada hukum. Sekarang ada Bank Senturi, tetap aja diojo-ojoin. Kita ngomong penyelidikan itu membuat informasi menjadi alat bukti. Merubah informasi menjadi alat bukti itu tidak mudah. Dibilang lambat, kayak siput, macam-macam, silakan aja lah. Karena yang komentar tadi tidak pernah jadi penyelidik atau jadi penyidik gitu. Negara hukum ditengarai oleh satu, ini dari Profesor Padmo Wahyono kita kutip, adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis. Sudah demokratiskah kita? Apakah undang-undang yang dibuat itu mencerminkan kehendak rakyat? Artinya menguntungkan rakyat? Banyak yang enggak, ya. Mana ada wakil-wakil kita di sana? Ada suatu tertib hukum. Kalau dulu zaman Orde Baru jelas, itu yang namanya SK Menteri itu bisa mengalahkan undang-undang. Sekarang udah mulai tertib. Tapi banyak perda yang enggak karuan, yang tidak ada gantolannya, ongkos pungut, apalagi honor pejabat, kemudian fee dari bank pembangunan daerah yang ramai terus. Mari kita tata, ada enggak di dalam perda itu dasarnya, ada enggak? Kalau enggak ada dasarnya di atas ya jangan dibuat. Ada seorang bupati karena gajinya hanya 5 juta, 6 juta lah ya, 6 juta, dia membuat keputusan bupati yang menyatakan bahwa tunjangan rumah tangga bupati 50 juta, edan gitu kan. Kebetulan DPRD-nya nggak tahu, ribut DPRD-nya. Kalau tahu kebagian juga mungkin ya diem gitu ya. Tapi LSM tahu, LSM nggak bisa kebagian gitu kan. Nggak ada dasarnya LSM kebagian. LSM ya lapor, ketangkep dia. Ketangkep. Ada lagi yang penggunaan apa? Penggunaan ini anggaran untuk biaya perjalanan dinas keluar kota. Itu setahun habis. Pertanggungjawabannya ada, kemana ada. Kemudian biaya perawatan kendaraan tuh habis juga setahun. Sakjane bupati kita tuh di tempat atau jalan-jalan keluar kota gitu. Karena dua-duanya habis, bingung kan? Masuk akhirnya, sorry lah. Hal-hal seperti itu kenapa ternyata tidak profesional? Kompetensinya diragukan. Asal punya masa, asal punya, nah ini demokrasi lagi. Asal punya suara, mbok ya didandani dulu ngelmunya gitu loh. Sebelum menjabat tuh ngelmunya dibenain dulu, dia punya kompetensi baru menjabat itu, nggak dihapusi lah. Sekarang kan diapek gitu itu kan, banyak yang nggak ngerti apa-apa, main Tekken aja kena dia, padahal dia nggak ikut udah baik ya, nggak terima duitnya, yang main bawaannya kena. Dalam hati saya rasa no itu kan. tapi itulah kejadian ya Bapak sekalian. Akhirnya adalah jabatan-jabatan itu yang siapapun duduk di situ akan menjadi dilematis. Dia orang baik-baik juga akan menjadi penjahat di situ. Karena aturannya, sistemnya yang nggak benar.
Kemudian sistem politik kita masih kental dengan money politik. Secara kasat mata kita bisa lihat, untuk jadi wali kota, bupati, nggak tahu, wali kota Semarang berapa itu kira-kira? Habisnya berapa kampanye itu? Karena kemarin teman saya tuh mau jadi bupati di Kelungkung itu habis 4 miliar nggak jadi. Berarti lawannya lebih gede lagi itu. Yang diperbutkan berapa? Tahu? Gaji wali kota. Kemarin saya ketemu wali kota Jogja, saya ke Jogja, ke Atma Jaya. Ada wali kota datang, gaji sampean berapa Mas? Mas Hari itu bilang 6 juta Pak Bibit, 6 juta ping rolas, 72 kali 5, 360 resmi. Biaya sampean untuk jadi wali kota berapa? Dia diem. Yang lainnya teriak, ya kira-kira 5 miliar. Loh, kalau 5 miliar apa tekor Mas? Hanya 360, berarti ada potensi korupsi di situ. Melek itu, cara melek-lekan itu ada tuh. Gubernur, nggak tahu Pak Bibit sini berapa, aku belum tanya. Ini sesama bibit, nggak boleh saling mendahului itu. Nah ini jelas masih kental money politik. Dan saya sudah cerita sama Pak Presiden, sepanjang ini belum dibenain Pak, kita masih akan seperti ini. Karena mereka akan golek balen gitu kan. Kalau toh dia didukung orang lain, apa yang dukung juga tidak investasi dia. Ya kan, pasti investasi, apa? Udahlah proyek itu untuk saya, gitu kan. Lumayan kan dapat 30% dari biaya proyek. Kemudian penguasanya dapat 20%, 50% jebol sebentar aja. Pak Waludin pertama kali jadi Kapolri itu dorong perumahan di mana di Ciracas Pak Solikin itu roboh, itu dengan tangan beliau aja roboh. Ini nggak bener ini kan, nggak bener, campuran semennya sama itu nggak imbang. Didorong dengan tangan seorang Profesor Waludin itu jebol itu temboknya. Nah, saya pernah ke salah satu pusdik. Bangunan lama nggak apa-apa, pada waktu gempa, bangunan batu rontok. Apa artinya? Mungkin epicentrumnya di situ kan, di bangunan yang baru itu. Tapi makin nyatanya ya, kira-kira banyak yang dikorupsi, gitu aja. Terima kasih moderator yang memberikan kesempatan saya untuk mendampingi pembicara-pembicara yang senior. Saya tadi cukup gemetar, ternyata di luar dugaan kami bisa berdampingan dengan Bapak Bibit Samad yang menjadi idola saya. Kebetulan kami juga dibesarkan dari lingkungan LSM, ya. Pada tahun 1999 kami memberikan LSM Libas, Lembaga Independen Penegakan Hukum dan Birokrasi, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Bu sekalian, ibarat di dalam penegakan hukum ibarat sebuah kegelapan di dalam penegakan hukum. Kalau Pak Bibit kemudian yang sebelumnya ibarat sebuah rembulan di malam hari atau matahari di siang hari, kalau saya ini sederhana sebagai teplok atau sentir di dalam kegelapan yang tentu cahayanya, sinarnya tidak seterang apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang terdahulu. Saya sebagai anak muda, saya mencoba untuk menyampaikan sebuah konsep idealisme penegakan hukum untuk melihat sejauh mana sebenarnya konsep negara hukum. Bapak-Ibu sekalian, carut-marut penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bidang penegakan hukum korupsi, menjadikan potret negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia semakin buram dan menjauhkan dari sasaran dan mutu penegakan hukum Indonesia ini. Lemahnya hukum atau legal substance, intervensi politik, tekanan publik, rendahnya integritas dan profesionalitas penegak hukum, penggunaan hak diskresi yang kurang tepat menjadi faktor
penegakan hukum khususnya bidang korupsi tidak dapat dilakukan secara penuh atau full enforcement. Jadi seperti kita ketahui bersama, ketika proses-proses penegakan hukum khususnya yang menyangkut proses hukum korupsi luar biasa, intervensi politiknya, tekanan publiknya, tekanan massanya. Tapi pada proses penegakan hukum korupsi yang menyangkut kriminalisasi lembaga hukum KPK, ternyata tekanan massa atau tekanan publik justru bisa diartikan sebagai sebuah kekuatan yang positif. Tetapi pada kasus lain, tekanan massa, tekanan publik, tekanan media sudah sering dilakukan atau by design oleh pihak-pihak yang memang menghendaki kasus korupsinya tidak diungkap. Pancasila di sini saya bawa memang sengaja. Yang pertama adalah sila yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau para aparat hukum mau mengambil keputusan, mau mengambil kesimpulan, ini kebanyakan yang saya lihat adalah mereka seolah-olah tidak bertuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua tindakannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betulkah? Tetapi berani menipu. Sampai saya ditanya di suatu dialog interaktif di RRI, Mbah Maun, Indonesia itu bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat agamis dan religius. Kenapa? Korupsi nomor 1 di Asia Pasifik. Panik saya. Tapi datanglah ilham. Karena orang Indonesia itu lebih takut kepada agamanya daripada kepada Tuhan. Buktinya apa? Kalau Jumat penuh masjid-masjid. Saya sebagai koruptor, kalau soal Jumatan di paling depan. Kalau Minggu gereja-gereja penuh. Tetapi saya tidak takut pada Tuhan. Di sini di Pancasila disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus Prita, kasus Soklat, kasus Semangka, adakah itu? Saya sependapat dengan Dr. Nul. Saya tidak mau campur tangan dengan soal keadilan, pengadilan. Itu di luar ranah saya, wewenang saya. Saya jawab, akeh cak. Andai kata saya jadi presiden, begitu ada kasus Prita, memang keputusan pengadilan tidak akan saya ganti. Ketua Mahkamah Agung itu di bawah presiden bukan? Iya toh? Ketua Mahkamah Agung sini, tolong hakimku diganti. Itu hak beliau. Itu kasus Semangka itu, Jaksa Agung, itu jaksanya, itu memang salah ditangkap. Tapi kan bisa oleh polisi diberi pengertian, lain kali jangan gini, ini itu tidak baik, dan sebagainya. Kan tidak harus dihukum. Karena para aparat hukum yang dipentingkan adalah menegakkan hukum, Pak, bukan menegakkan keadilan. Mari kita kembali sebagai negara berdasarkan Pancasila. Hukum sebagai alatnya. Dan kita sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu yang terhormat, tadi bagaimana kita memperbaiki? Saya sepakat dengan Pak Omo, menggunakan lokal ya budaya lokal gitu aja lah, budaya nasional atau lokal.
menurut budaya Jawa, yang saya maksud Jawa ini, Sunda, Jawa, Madura, Bali. Suku Jawa katanya. Bangsa Indonesia adalah bangsa paternalistik. Jadi apa yang dilakukan para atasan-atasan, pimpinan, elit dan sebagainya itu selalu ditiru, Pak. Nama jangan lupa. Nama saya ini karena Titah Sakdermo, orang Jawa bilang, maka saya pakai nama Ki Ageng Gojali. Hong wilaheng legeno sarining bawono langgeng, rahayu selamat kanthi raharjo untuk semuanya. Nuwun sewu, ini tadi saya katakan ya, Titah Namung Sakdermo, saya bicara ini benar-benar mewakili leluhur bangsa Indonesia. Nah, tadi banyak dikupas masalah hukum. Apa toh sejati ning hukum? Menurut jejering mulang wuring jagat atau kawruh pun jering kawruh atau makrifat dasare makrifat sing dinarani hukum ki yo ngger ora ana liya hananira hananing sun sira lan ingsun ki ora ana bedane ateges ora kena beda-bedake marang sepadane nuju ning kautaman kum ateges kudu kinasih marang urip kabeh bener-bener ngukui jejering urip sing dinarani jejering urip ora ana liya ya sing dinarani tegaknya nilai-nilai dasar kemanusiaan. Jejering urip kuwi apa? Urip ora kena gawe rusak rugining liyan. Diterjemahkan ya Mas, ini Pak Momo ini dari Jawa Barat soalnya. Ya, urip ora kena gawe rusak rugining liyan. Urip ora kena nusuk perasaan liyan, apa meneh kok urip mateni liyan. Urip kudu bisa saling bebrayan, saling uripi. M atau mim kanggo ngujudake manungsa sautuhe kuwi sing jenenge sejatining hukum. Nah, ini jujur saja ini. Pancasila ini sudah menjadi komitmen nasional sejak berdirinya Republik. Pancasila ki janjane apa toh? Kita sudah komitmen. Pancasila adalah nilai-nilai luhur batin nenek moyang bangsa Indonesia asli. Kita sudah sepakat. Ngger Pancasila janjane ya sing dinarani Sanghyang Kalimasada. Ya pandulu, ya sabda pangandikan. Artinya bener-bener tuntunan ning kautaman ya kanggo tutur kata. Kalimasada bener-bener ngukui ning kautaman ning urip, nglungguhake kabeh urip kanggo ngujudke manungsa sautuhe sing padha sumrambah atau netepi wajibing bebrayan ning masyarakat agung kanggo ngujudake sing dinarani kemakmuran, ngujudake kedamaian ning jagat. Maka eling-elingan Pancasila jangka ning jagat kuwi meh dudi menungso sak bawana. Jadi bener-bener nanti Indonesia pada saatnya nanti akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Kuwi ora jarine ning sayange sampai sekarang ini tadi bapak-bapak bicara masalah Pancasila ning sejati ning Pancasila durung dong gujengi. Bicara masalah hukum sejati ning hukum durung. Nah, ini. Ya. Oleh sebab itu Titah Namung Sakdermo bangsa Indonesia ini akan mencapai kemakmuran atau ngujudake negara tata titi tentrem kartora harjo yang gelem merubah kembali menemukan yang namanya jati diri bangsa. Ya, jati diri bangsa eling-elingan. Jati diri bangsa. Sejati ning Pancasila bener-bener digujengi. Sanghyang Kalimasada dadekno jimat. Yen jaman dhisik jimat Kalimasada sapa sing bisa ngujengi? Sapa sing bisa madai? Ora ana liya ya sing jenenge sifating Darwa Kusuma utawa sing dinani sing bisa ngujengi Mahkutha Rama sing duweni jejere menungso sing bener-bener duweni rasa hananira hananingsun ngukui ning kautamaning urip bener-bener jejere menungso sautuhe. Terus terang wae para penyelenggara negara lan para pelaku pemerintahan durung ana ngger sing ngujengi sejatining Pancasila.
Nggih. Engko jongkoning jagat Pancasila akan digelar. Ini saya juga perlu saya sampaikan sedikit. Orang usah khawatir, memang kehendak jagat atau wis jadi jangkaning Jawa atau jangkaning Dewa. Iki zaman sengkala kala bentuning jagat saisine sampai dengan tahun 2013. Nggih. Nah, ya. Nggih, Pak, bisa dipersingkat. Saya persingkat Intinya, lagi ya. Nah, orang usah khawatir, ben lakon podo dilakoni. Ya. Nah, saya masih percaya pada yang di depan ini ya, semuanya bicara benar, semuanya bicara apik, tetapi tolong ini pesan leluhur. Sing apik mau dijerokake meneh, men ketemu keelokane, bener mau dijerokake meneh, men ketemu kebenerane, elok lan bener ki kudu dikujengi. Nggih. Ya, Oke, saya tepuk kira tangan. ini dulu. Saya sangat setuju dengan grand design KPK tadi, Pak. Cuman untuk menurut saya hukum itu harus dipaksakan. Sehingga kalau grand design Bapak mengenai kera dan darah ayam, mengapa KPK tidak punya grand untuk kera dan darah manusia? Karena orang-orang kita ini kera semua. Pejabat-pejabat kita dan saya pelaku-pelaku yang saat ini, generasi yang sekarang ini adalah kera, yang bahasa Jawa itu ketek, dikasih masih nyatek, baru bisa dapat gaji dia masih nyatek dana negara, itu koruptor. Itu menurut saya pakai saja darah manusia seperti di Cina, itu begitu dia korupsi gantung, tembak kepalanya biar mati sekalian gitu aja. Itu menurut saya. Mengapa ini tidak digunakan? Yang kedua, kita banyak Bapak menggunakan asas recovery tadi. Ini mengapa seperti kasus Adeline Leis itu 227 triliun untuk hutan, Pak, di Kabupaten Mandailing Sumatera itu yang H-1 dia mau ditetapkan sebagai tersangka, dia lari sampai sekarang mengikuti jejak Edi Tansil. Mengapa ini tidak diadakan satu penyitaan hartanya atau para koruptor yang sekarang ini diadili? Mengapa dalam recovery ini tidak diadakan satu proses peradilan dengan sistem pembuktian terbalik? Mengapa ini KPK tidak berani untuk ke sana? Ini untuk Pak Bibit. Kemudian untuk Pak Nurul dan Pak Momo, kami melihat dari retorika yang panjenengan sampaikan belum membahas mengenai kejahatan terhadap ideologi. Kalau tadi Mbak Mangun sudah gendro-gendro termasuk Ki Dalang siapa tadi, itu bahwa negara kita bukan berdasar hukum tapi berdasar Pancasila, tetapi ideologi kita ini sedemikian rupa diperkosa oleh aliran-aliran baru dalam tanda kutip. Saya tidak menyebut karena nanti tersinggung, kita terpecah. Ini kemarin dialog di Metro TV kalau tidak salah, pada waktu mau kedatangan Obama dengan jelas mereka itu mengatakan bahwa teroris itu dibenarkan oleh mereka dengan alasan agama tertentu. Mengapa ini tidak diambil tindakan oleh pemerintah dalam carut marut yang Bapak juga tidak ada, juga Pak Momo tadi juga dalam sejarah dan sebagainya juga tidak ada. Padahal ini lebih penting untuk ideologi ini harus kita selamatkan, sehingga mencegah kejahatan ini menurut saya juga termasuk kejahatan terhadap ideologi, ini harus kita cegah. Yang terakhir, kalau dulu ada P4, saya usul mungkin lewat KPK yang sekarang jadi tren, barangkali untuk para bupati, wali kota atau gubernur atau kepala daerah lulus istilahnya tadi bukan P4 tetapi lulus penataran cegah kejahatan. Kemudian Indonesia bukan negara berdasarkan hukum tapi Pancasila. Kemudian Mbah Mangun tadi menyetujui dengan Pak Momo penggunaan budaya lokal ya untuk pemberantasan korupsi. Kemudian Kiai siapa tadi? Ki Ageng Ghazali ya. Ini juga intinya sama sebenarnya ke Pancasila. Kemudian Mas Budi dari Boyolali tadi ini ke Pak Bibit, hukum harus dipaksakan ya. Kemudian
Kenapa KPK tidak berani melakukan pembuktian terbalik? Kemudian untuk yang lainnya, Pak Nurul sama Pak Momo, ini ideologi kita ditekan oleh ideologi lain, tapi tadi tidak keluar di situ di materinya. Kemudian Pak Bibit ini ada usulan, kalau tadi istilah saya uji kompetensi untuk Bupati Wali Kota ini lulus cegah kejahatan. Monggo, mungkin dari Pak Bibit dulu, ini karena banyak yang ke Pak Bibit nih. Baik, terima kasih Pak Ismangun. Ini kepala 3 ya Pak ya. Jadi adiknya kita ini. Kalau saya berpendapat gini Pak, orang korupsi ditangkap polisi, dia nyuap, itu korupsi juga. Mestinya dua-duanya dihukum. Hanya nggak berani ngomong karena saling menguntungkan. Maling itu, kembali lagi ya, nanti tersinggung lagi. Maling itu dikatakan maling kalau ketangkep. Kalau nggak ketangkep, bukan maling dia. Dia ya, ini satu-satu dilema. Keadilan adalah hasil dari penegakan hukum. Keadilan adalah hasil dari penegakan hukum. Sebelum mendapatkan keadilan, hukum itu belum tegak. Mudah-mudahan ada kesepakatan di situ, karena mestinya polisi, jaksa, hakim ini rekayasa semua. Termasuk saya direkayasa maunya kemarin. Sekarang pun sudah mulai direkayasa lagi, karena saya kenceng juga ngomongnya itu. Maunya itu saya keluar dari KPK, selesai. Nggak tahu setelah itu aku dibledeski lagi, nggak tahu. Tapi saya akan tetap ngelawan sepanjang saya benar. Nah, kemudian ya kalau sebetulnya saya tidak terlalu mempersoalkan dasar. Memang dasar negara adalah Pancasila. Bahwa negara ini difundameni hukum, ya. Alat tadi setuju, ya setuju. Memang ini kadang-kadang kalau bersilat lidah ini ya bisa aja, gitu kan. Dasar negara kita Pancasila setuju, memang bukan yang lain. Itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada di situ. Nah kemudian di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu juga dikatakan juga kita berdasarkan pada hukum, dibangun pada hukum, restat bukan mastat. Itu yang saya kutip. Dulu nggak tahu, kita bisa tanya pada pendahulu kita dulu kenapa dituliskan seperti itu, kita yang kutip aja. Tapi setuju Pak Mangun, saya diingatkan untuk hati-hati ngomong itu, dasar negara Pancasila, setuju. Nah kemudian tentang hubungan agama dan Tuhan, saya pernah diajak senior saya ketemu almarhum Sanjoyo Kusumo namanya. Beliau mengatakan, Mas Ibit, mana lebih baik orang beragama tetapi tidak bertuhan dengan orang bertuhan tapi tidak beragama. Beliau mengatakan, saya terus terang tidak beragama, tapi saya bertuhan. Saya takut melakukan yang dilarang Tuhan itu. Baru hari ini saya ketemu jawabnya Pak Mangun. Saya mikir nggak sampai pikiran saya itu. Apa maksudnya Pak Sanjoyo Kusumo? Karena ternyata beliau itu adalah teman baiknya Pak Harto. Suatu saat pada ketemu, orang yang paling mulia uripnya di dunia itu hanya Sanjoyo Kusumo. Dia itu merasa bukan apa-apa. Beliau mengatakan bahwa saya itu makhluk sama dengan kayu, sama dengan watu. Jadi kalau ada orang lewat, kebetulan dia meludah kena muka saya, nggak apa-apa, itu hanya air. Saya hilangkan habis. Saya rencana waktu itu saya masih muda, pengen ngeludahin dia juga, tapi nggak sampai juga. Nggak sampai hati gitu kan, saya mau coba gitu kan. Tapi nggak sampai hati juga. Nah kemudian memang kita bicara tadi budaya taat pada hukum, yang mudah-mudahan kalau dalam perkembangan ilmu hukum itu kalau nggak salah undang-undang pokok kehakiman ya. Dulu kan ada budaya adat, hukum adat. Hukum adat itu nampaknya berusaha dihapus. Pak Zairin yang ngajar Pak ya. Kemudian Pak Angkatan 9 itu
itu Undang-Undang 14 kalau nggak salah itu menghapus hukum adat. Padahal hukum adat itu menyelesaikan masalah cukup di situ. Lah kita tuh pengen nasionalisme itu jalan, walaupun belum siap kita sudah pengen hukum itu berlaku seluruh Indonesia. Ya nggak bisa. Wong di Irian kata teman-teman yang pernah tugas di sana, itu menyelesaikan orang selingkuh itu bayar babi 40 ekor selesai. Di tempat lain lagi cukup minta maaf selesai. Pada suaminya. Itu adat. Bahkan di tempat lain kalau berkunjung satu tempat kita nginep kemudian kita nggak mau main sama istrinya itu duraka. Kan cilaka ini, gitu kan? Nah, ini hukum adat semua, tapi dihapus oleh negara kita ini. Dan merdeka pengen hukum nasional tadi berjalan. Tapi ya ternyata ada klep-klep yang hilang. Klep-klep budaya yang hilang. Nah, makanya kita sebutkan, saya pribadi menyebutkan ada 5 potensi masalah penyebab korupsi itu. Ada sistem, integritas moral. Itu tadi kalau menjawab pertanyaan Pak Ghazali tadi, moralnya ya apa sih? Pengen membuat dunia itu sejahtera, mangayu-hayuning bawono. Kira-kira gitu Pak ya. Nah, integritas moral, bahwa saya bekerja juga punya tenggang rasa dengan orang lain. Kemudian itu Pak yang bisa saya jawab, pendapat. Nah kemudian KPK pembuktian terbalik itu ya, itu ada undang-undangnya. KPK berjalan atas dasar aturan. Aturannya nggak ada, kalau memang sudah ada ya boleh. Memang di dalam Undang-Undang 31, Undang-Undang 20 itu ada seperti itu, tapi tidak sepenuhnya bisa terbalik. Tapi jaksa juga diberi kesempatan juga untuk membuktikan bahwa yang diduga itu dia itu tetap korupsi, Tapi di satu pasal juga sebutkan bahwa orang yang korupsi itu harus menunjukkan bahwa hasil kekayaannya, gratifikasi itu dari mana. Yang sekarang ini saya tidak habis pikir kalau gratifikasi itu dari hibah. Apalagi kalau yang hibah tadi mengatasnamakan hamba Allah, itu kan susah. Itu kan hibah dari mana? Dari hamba Allah. Buktikan bahwa kamu tidak korupsi, itu dalam gratifikasi ada di situ. Pelaporan atau laporan harta kekayaan pejabat. Itu kita terakhir. Hanya sekarang ini KPK baru mengumpulkan. Kemudian mau ditambah lagi oleh di eselon 2. Eselon 2 seluruh Indonesia berapa? Mejen nggak selesai-selesai gitu kan. Nah, kita sarankan eselon 2 ke bawah itu dikelola oleh Irjen, Inspektorat Jenderal. Dibuat aturannya, aturan yang membuat manusia juga kok. Kita ubah lah, kalau tadi memang mau ke sana pembuktian terbalik, monggo. Kita rubah aturannya, bukan KPK nggak berani, memang melanggar aturan, nggak beraninya melanggar aturan. Nah kemudian harus keras, setuju saya, harus keras. Memang sekarang ini memang perlu tangan besi. Ada film India, ada seorang perdana menteri senior, dia membawa mesin tik kemana-mana, ada kepala polisi salah turun, buat SK-nya di situ di lapangan terus. Nah, mungkin seperti itu. Perlu presiden seperti itu, kemana-mana copot gitu. Nah itu kan ada juga yang usulkan begini, kenapa nggak dihukum mati aja seperti RRC. Sekarang KPK-nya RRC ketemu saya ada 5 kali itu masih mengeluh juga, walaupun hukuman mati juga mereka nampaknya seperti kalau kita ke tempat sampah. Kita ke tempat sampah, tempat penampungan sampah, hari pertama pasti kita tutup hidung. Waduh, bau sampah. Coba kita di situ 5 hari. Hari kelima sudah nggak tutup hidung, udah kita seperti sampah, udah baunya. Nah ini adaptasi manusia terlalu cepat, sehingga hukuman mati juga pada awalnya memang menjerakan, tapi berikutnya itu menjadi seperti kebiasaan. Ini narkoba juga yang dihukum mati kan udah banyak juga, tapi toh narkoba jalan terus. Karena apa? Menghasilkan. Ya korupsi juga menghasilkan. Malah katanya ada yang bilang korupsi lebih parah, lebih bahaya dari narkoba. Nah ini marilah kita sama-sama, terima kasih, ini banyak urun embuk. Kemudian
saya setuju juga memang kalau ada aturan, kita sudah mengingatkan juga ke Lemhanas, kemana ke DPR juga, dibuatlah aturannya supaya menjadi pejabat, apakah itu anggota DPR, apakah itu yang jelas pejabat publik, itu ada sekolahnya gitu loh. Ada sekolahnya supaya dia lulus kompetensinya di situ, apakah nanti cegah kejahatan segala macam, silahkan materinya apa. Nah kemudian itu lulus ya sekolahnya, atau itu diserahkan ke perguruan tinggi tertentu, dapat sertifikat dari situ, tapi mudah-mudahan sertifikatnya nggak aspal juga gitu kan. Kalau masih aspal juga kan kita makin banyak larangannya, makin banyak korupsinya gitu. Udah mereka rame-rame, udahlah desentralisasi supaya yang korupsinya nggak satu orang. Pak Yusuf Kalla ngomong, Indonesia sekarang ini ada 3 tempat pengambilan keputusan, pemerintah pusat, DPR, sama pemerintah daerah. 3-tiganya korupsi semua. Kita bisa buktikan bahwa di DPR ada korupsi, pemerintah daerah ada, di pemerintah pusat juga ada. Nah, kalau ini diterus-teruskan ya kapan berhentinya? Nah marilah kita sama-sama menghentikan. Setuju saya mulai dari niatnya kita bismillah untuk tidak korupsi lagi. Mulai besok, mulai hari ini kita nggak korupsi. Yang kemarin-kemarin lupakan gitu kan, kita lebih baik memaafkan. Kemudian yang merasa korupsi, terus terang yang korupsi juga nggak bisa enak tidur juga. Ada yang nggak tahu lah, yang ada cerita. Atau temennya Solikin bagaimana tuh, itu mereka kaya raya tapi rasa turu, nggak bisa tidur karena kapan aku ketangkep gitu kan, dipersoalkan karena pakai kayaknya. Apa yang diperoleh nggak berkah dan tidak ada ini ya. Memang dia jabatan-jabatannya termasuk bukan seperti jabatan Solikin gitu, jabatan staf ahli sih, nggak mengalami dia komandan kalau nggak lalu lintas, nah, gitu kan. Akhirnya duitnya terlalu banyak, sekarang bingung, lebih bahagia ya biasa-biasa aja, tidur nyenyak gitu kan. Terima kasih. Itu pertama dari Bapak Maun. Ya memang saya bisa sependapat Pak dengan Bapak bahwa mungkin mestinya harus penegak keadilan gitu. Tapi ternyata menegakkan keadilan itu jauh lebih sulit lagi daripada penegakan hukum gitu. Karena kalau menegakkan hukum itu bisa dari berdasarkan hukumnya gitu. Jadi kepastian hukumnya itu sudah bisa diperkirakan gitu, lebih teliti. Sedangkan menegakkan keadilan ini kita kan tidak bisa merasakan rasa keadilan orang lain yang ini gitu. Pasti rasa keadilan yang diterapkan adalah rasa keadilan sendiri gitu. Jadi ya jadi memang saya mau mengatakan juga bahwa ada keadilan yang objektif, ada yang subjektif. Jadi mestinya ini ada juga ada seorang Profesor Marjono Reksori Putro menegaskan bahwa mestinya itu yang namanya hakim itu tidak masuk penegak hukum dia, tapi penegak keadilan. Nah, gitu. Jadi mungkin di antara para penegak hukum ini, hakim ini mestinya diberi istilah khusus penegak keadilan. Nah disitulah kompetensi hakim itu di dalam menafsirkan undang-undang, menemukan hukum dan sebagainya diterapkan kepada yang ada. Saya kira itu sependapat Pak ya. Kemudian tadi keadilan juga dikaitkan dengan kasus coklat atau apa Pak ya itu. Ya. Jadi setelah diperiksa si Mbok itu, untuk apa ini kamu cari ngambil coklat ini? Ternyata ada kaitannya dengan kasus Bibit Chandra itu. Jadi si Mbok itu bilang untuk bibit gitu. Jadi dalam hiruk pikuk di Jakarta ada kasus Bibit Chandra gitu ya. Kemudian di daerah mana itu
di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah ada kasus seperti itu, tapi ada sedikit ini apa tuh yang menghibur juga gitu ya. Jadi setelah ditanya itu untuk apa itu kamu nyuri itu, ngambil buah coklat itu untuk bibit katanya. Wah, padahal bukan bibitnya Pak Bibit, tapi untuk memang buat ditanam lagi. Kemudian mengenai budaya paternalistik, saya kira ini memang kita selama ini selalu mengembangkan budaya itu karena mencontoh dari orang tua, dari pimpinan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam kita mengaktualisasikan negara hukum ini ya sangat dituntut kemampuan para elit atau pimpinan nasional ini untuk mentransformasikan nilai-nilai internal bangsa ini ke dalam konsep-konsep operasional di segala bidang begitu. Nah, jadi saya sependapat dengan Bapak. Kemudian yang dari penanya yang kedua, Bapak siapa tadi yang Pak Ghazali? Ya? Ya. Pak Ghazali. Walaupun pakai bahasa Jawa, saya berusaha untuk mengerti dengan rasa gitu. Wah, gitu. Jadi saya bisa mengerti betul gitu dengan rasa. Yang kesimpulannya itu beliau itu ingin menganjurkan kita semuanya harus melakukan lagi pendalaman ya, pemahaman jati diri bangsa kita ini. Jadi jangan sampai di dalam era globalisasi kita justru tidak tahu jati diri bangsa ya, nah, sehingga keluar juga di dalam hubungan dengan secara global kita tidak bisa bersaing. Makanya ada dua hal yang perlu diperhatikan itu, ya saya sependapat dengan Pak Ghazali tadi. Jadi pertama adalah pendalaman jati diri bangsa, tapi kemudian memperkuat daya saing. Kemudian yang penyanyi ketiga, saya kurang begitu menangkap ya ininya, tetapi ini masalahnya dengan bagaimana kejahatan terhadap ideologi itu bisa secara konkret ya diatur ya gitu. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan dulu pada waktu kita sesudah peristiwa G30 SPKI ya itu ada secara tegas ketetapan MPR nomor sekian yang melarang mengenai penyebaran ajaran Marxisme, Leninisme dan sebagainya itu. Saya ingin pendapat Bapak sehubungan dengan penegakan korupsi di Indonesia, Pak. Saya pada waktu dinas pangkat letnan itu pernah diajari oleh pimpinan saya dengan satu kata-kata, Dek, ngono ya ngono ning aja ngono. Ya, ngono ning aja ngono ya ngono ning aja ngono. Saya kebetulan orang Jawa tapi lahirnya di Kalimantan. Dan pada waktu itu saya tugas di Jogja. Saya berusaha ingin mendalami apa arti itu. Pada waktu itu setelah saya bertugas sampai dengan kira-kira pangkat mayor, oh itu tolong maksudnya, artinya yalah bolehlah meres dikit-dikit gitu, tapi yang penting dia tidak teriak. Artinya bolehlah melakukan memungut sesuatu, yang penting orang itu tidak merasa dia dizolimi gitu. Ternyata belakangan setelah saya sudah sampai di Sespim, kayaknya nggak bener itu. Dan kayaknya budaya seperti itu pada waktu saya di kampung itu kayaknya memberi sesuatu kepada pejabat itu dianggap biasa. Dan pada waktu saya bertugas sebagai Chief Security di Hotel Ambarukmo, pada waktu saya letnan di Jogja, itu ada perubahan. Pada waktu manajemen Jepang menerima tip itu dilarang.
pegawai karyawan Hotel Ambarukmo dilarang menerima tip. Tapi kalau memberi ya tidak bisa dilarang karena dia bukan karyawan. Tapi setelah terjadi pergantian manajemen, pemberian tip itu tidak ditegakkan lagi. Nah, sekarang kita melihat Pak, dalam kondisi keadaan masyarakat seperti sekarang, menurut Bapak, apakah upaya pemberantasan korupsi itu kira-kira mendapat dukungan dari masyarakat? Katakan begini Pak, saya kebetulan suatu saat pangkat saya kebetulan Brigjen, ada yang berpangkatnya AKBP, dia pakai mobil yang lebih bagus dari mobil saya. Bapak masa jenderal pakainya gitu? Jadi masyarakat itu nggak mau menerima. Mestinya masyarakat menerima dong. Dan mestinya kalau masyarakat melihat ada orang kaya, mestinya tanya, Pak, Bapak kaya dari mana? Sehingga ini betul-betul menjadi semacam kampanye gitu Pak. Kalau perlu seorang pejabat pakai naik mobil yang mewah diberhentikan. Bapak pejabat, katakan dia pegawai mana? Bapak naik mobil ini beli dari mana? Kalau ternyata dia mendapat hadiah, kena gratifikasi. Kalau misalnya ini semua masyarakat di Indonesia mengambil sikap seperti itu, saya pikir dukungan kepada KPK, sekarang ini dukungan hanya di mulut Pak menurut saya. Masyarakat tidak segan dia meminta sumbangan kepada orang koruptor. Minta sumbangan masjid kepada koruptor, enggak ragu-ragu dia. Padahal dia tahu Bapak ini kerjanya di mana. Tahu dia, oh Bapak ini pimpinan proyek ini. Tahu dia. Mestinya masyarakat nggak minta. Masyarakat minta, kenapa? Ya karena di dalam benaknya dia menganggap nggak apa-apa aja itu. Nah, inilah yang maksud saya menurut Bapak, kira-kira dukungan masyarakat sejauh mana gitu. Karena budaya kita kayaknya seperti itu, menerima sesuatu itu dianggap biasa-biasa aja. Seperti saya contohkan tadi, pegawai di Ambarukmo Hotel menerima tip dipecat pada zaman manajemen Jepang. Saat saya jadi chief security pergantian, Pak saya ini enggak gitu lagi, enggak apa-apa gitu. Nah sekarang coba kita melihat Pak, sekarang itu enggak ada rasa malu itu pejabat. Saya ketemu pangkat AKBP, saya ini jam citizen Pak, dia sudah pakai Rolex. Saya sudah sekian tahun dinas Pak ini Pak, enggak kebeli-beli itu Rolex. Bener Pak, ini serius Pak Bibit tahu saya. Maaf, saya kebetulan sama Pak Bibit kumpul pada waktu beliau bermasalah. Saya agak terharu, enggak yakin. Saya tidak yakin. Nah sekarang kembali kepada masyarakat. Kebetulan saya agak keras Pak, mungkin Bapak-Bapak tahu melihat saya adalah salah satu dari 8 pamen yang melawan Bimantoro yang ingin polisi dijadikan alat politik. Pada waktu itu polisi dijadikan alat politik. Saya mengatakan bahwa polisi jangan ikut-ikut politik. Saya ditangkap dan dijebloskan 42 hari di markas Brimob karena saya dianggap berpolitik. Dan tidak ada satupun orang yang menanya apa yang ada di benak saya. Tidak ada. Pimpinan Polri yang nanya, keluarnya adalah suaranya Polri. Kebetulan saya waktu itu saya nyampaikan kepada beliau, Pak, begini. Bener itu Dek, bener itu Ken. Beliau ini saksinya sekarang ada. Bahwa Polri jangan dijadikan alat politik. Pada waktu itu Gus Dur akan ditumbangkan. Mau Gus Dur tumbang, polisi nggak usah ikut-ikut gitu loh. Nah ini maaf saya agak harus ke saya. Jadi kembali Pak itu tadi Pak, apakah kira-kira mungkin Pak dalam kondisi kita seperti sekarang ini? Kalau memang mau Pak, kita kampanye besar-besaran, berhentikan tuh pejabat yang naik mobil mewah. Kamu dapat dari mana? Stop, sita. Membuat satu badan lembaga khusus, lembaga penyitaan barang-barang yang tidak jelas asal usulnya. Buat kampanye Pak. Oh nggak malu kok sekarang saya ketemu AKBP pakai Rolex, diketawa aja, itu enggak ada rasa malu itu. Punya rumah mewah yang tidak jelas, tidak ada rasa malu. Naik mobil mewah yang tidak jelas asal usulnya, tidak malu. Gimana Pak? Oh saya Pak, sedang pakai jam. Saya masih Pak, ini Pak, jamnya citizen Pak. Nah jadi kemudian dibuat lembaga itu Pak.
kemudian usul dari Bapak tadi saya setuju. Usulkan pembuktian terbalik. Jadi kalau punya barang sekarang ditanya, kamu dapat dari mana? Nggak jelas sita, ada satu lembaga penyitaan barang yang tidak jelas asal usulnya. Kemudian dilelang, dijual, berikan kepada rakyat. Pengaturan kepada miskin nggak itulah. Tanda tangan. Sebab kalau saya sekarang ini Pak, sekarang enggak, Bapak aja sudah tahu. Coba mau jadi bupati berapa sekian M, Bapak kan sudah tahu Pak, itu pasti korupsi itu. Masyarakat kan biasa-biasa aja kan, masyarakat biasa-biasa aja. Padahal untuk dia menjadi bupati gajinya berapa, Bapak sudah ngitung tadi. Dan kayaknya masyarakat biasa-biasa aja itu. Nah, jadi saya pikir ini tidak bisa dengan cara-cara yang seperti sekarang Pak, harus dengan revolusi, dengan gerakan yang saya tekankan secara keras. Setuju masyarakat, Bapak yang melontarkan, setuju masyarakat misalnya ada orang yang menggunakan fasilitas mewah yang tidak jelas, stop, pinggirkan. Stop, pinggirkan, kumpulkan, ada lembaga khusus Pak, kayak apapun namanya saya tidak tahu nanti. Lembaga khusus yang menyita barang-barang yang tidak jelas itu. Rumah mewah sita. Karena nggak jelas asal-usulnya. Kalau dia memang dia petani tembakau atau apa namanya pengusaha ya jelas, pengusaha batik jelas. Tapi ini nggak jelas asal usulnya. Pejabat, makanya kan ada juk Pak, mungkin Bapak masih ingat itu waktu bulan begitu apa namanya di kiamat, itu kan ada yang menuju ke surga itu dikawal sama Freider. Ngeong. Lah itu siapa tuh mau masuk surga kok pakai mal? Itulah satu-satunya polisi yang masuk surga katanya. Ya karena polisi korupsi. Saya polisi tapi saya ngeliat sedih saya Pak, Bapak polisi. Kemudian begitu masuk surga, orang surga sama orang neraka lempar-lemparan. Woi, aku kepengen ketemu nih sama keluarga-keluarga yang di neraka. Wah, kalau gitu bagaimana caranya? Buat tangga Pak. Yang dari surga tangganya nggak jadi-jadi. Yang di neraka cepet tangganya yang jadi. Kenapa? Banyak orang PU di situ. Karena proyek-proyek itu orang PU. Jadi ya inilah cuknya gitu Pak. Saya pikir cukup Pak. Yeah. Saya memberi semangat kepada Bapak-Bapak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Solehin. Ini rasanya kalau ada sekitar 1000 orang polisi seperti ini, ya Indonesia pasti luar biasa. Jadi selama ini Pak, saya orang awam ini ya. Kalau melihat polisi terus terang konotasinya banyak negatifnya. Ya, saya baru kebuka hari ini ada Pak Bibit, ada Pak Momo, ada Pak Solihin. Nah, luar biasa Pak, tolong berdiri kasih aplaus dulu buat beliau. Saya masih tinggal di asrama di Pejaten kalau mau datang ke Jakarta. Karena saya tidak punya rumah di Jakarta. Bah, diusir ya wis. Ya udah saya nggak tahu kemana. Oke, ya, saya bangga Pak dengan Bapak, ya. Luar biasa. Saya merindukan ada polisi yang bercerita seperti ini. Ya, tolong sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Solihin. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat itu penanganan kasus korupsi maupun kejahatan itu masih tebang pilih Pak. Nama siapa Mas? Nama Mas? Jamroni Pak. Jamroni. Oke. Masih tebang pilih. Kalau kita lihat itu kasus-kasus kepala daerah itu harus izin presiden. Sedangkan masyarakat itu langsung ditangkap. Berarti kan ada perbedaan Pak. Padahal hukum itu mempunyai kedudukan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, korupsi itu dilakukan itu mayoritas adalah para pejabat. Sebelum dia menjabat kan disumpah terlebih dahulu. Bagaimana Pak kalau dalam sumpahnya itu ditambah kalau melakukan korupsi itu dilaknat 7 turunan, itu boleh nggak Pak? Maturun. Mudah-mudahan semangat dari seluruh teman-teman ini adalah semangat kesejatian, ya artinya bukan
mengeluarkan usulan seperti itu karena belum merasakan nikmatnya korupsi gitu loh ya. Nah ini penting ya. Jadi idealisme ini mesti harus dijaga terus ya lewat kultur. Nah salah satunya ini Pak Solihin ini terus terang saya tadi agak merinding juga ya, dengan Pak Bibit ini saya sudah merinding, Pak mau merinding, tapi tadi dijelaskan beliau saya lebih merinding lagi karena di mana-mana sampai anak kecil pun ya itu melihat polisi jebret marani kendaraan dia langsung istilahnya apa ya wah golek obyekan ya di mana-mana. Kemudian saya sendiri pernah waktu mendirikan radio di Semarang ini ya tiba-tiba waktu tower berdiri diminta suruh menurunkan ya karena ini adalah daerah kekuasaan saya katanya. Ya jadi ini mudah-mudahan nanti banyak ya bibit-bibit yang lain, bukan hanya bibit semangka tadi yang diperkarakan tadi ya, kemudian solikin yang lain, momo yang lain ini akan bertumbuhan lagi. Monggo Pak Bibit silakan dikomentari ini karena kelihatannya emosionalnya ke Pak Bibit yang itu juga ke ini, monggo. Membayar juga. Nah di dalam profesi tadi saya katakan ada semacam kode etik profesi, ini yang harus digarap oleh setiap bidang profesi yang ada di Republik ini. Kedokteran, dulu kan belum ada salah ngerjakan juga nggak apa-apa, sekarang jangan coba-coba. Dokter malpraktek, ada aturannya sekarang. Sehingga kompetensi tadi memang diperlukan. Kompetensi diperlukan. Nah kemudian pola hidup, style. Saya waktu masuk PTIK Pak, kuliah di PTIK saya masih jadi Tarsan, artinya gelantungan di bis gitu kan, begini terus, Tarsan kan, pegangan tali terus. Tapi sekarang ini kalau bapak-bapak ke PTIK itu mobil-mobil berbarerot itu kata Benyamin itu. Apa? Stylenya berubah. Kebetulan yang masuk anak jenderal semua kayak anak saya segala macam itu. Apalagi di Sespim Pak, pernah tuh dibatasi nggak boleh bawa mobil, kan tambah cilaka lagi. Ngapain begitu saya bilang. Di lapangannya harus dibenain, bukan di Sespimnya, di lapangannya dibenain. Di lapangan masih dibiarkan seperti itu ya udahlah. Akhirnya yang jadi itu yang bisa setor. Itu dia, ya kan? Saya hanya 9 bulan 13 hari menangkap 234 kasus illegal logging. Dicopot oleh Kapolri karena nggak bisa setor. Mas Ibit kan hitung duit terus di Kaltim. Iya Pak, tapi nggak tambah-tambah duitnya. Loh kok bisa? Lah malingnya saya tangkap terus ya Pak. 2 bulan setelah itu ya. Tapi kalau Bapak kerso duit dari Kaltim, mulai besok Pak malingnya saya suruh ngadep Bapak langsung. Bapak ngendiko berapa dan saya pengen sugih juga kayak Bapak. Copot Pak 2 bulan, alhamdulillah. Tapi selama 9 bulan saya di situ bisa menerapkan bahwa hukum itu bisa tegak kalau komandannya mau menegakkan hukum itu. Selama komandannya masih mau menerima setoran, ya ora tegak-tegak, karena di bawah juga bingung lah, sekarang kalau enggak dipindah aku kan. Bahkan anak saya yang ragil tuh julukin saya itu Jenderal Kere. Masa anak jenderalnya begini aja katanya. Kamu salah lahir saya bilang gitu. Nah kemudian ada juga yang begini, korupsi boleh diberantas, tapi jangan saya dong. Saya setuju tadi, dari awal pembicaraan kita tadi moderator mengatakan kita tuh pinter membuat hukum, tapi melaksanakan enggak. Hukum korupsi ini dibuat daki-daki terlalu berat, terlalu tinggi. Masa terima gratifikasi pemberian lebaran aja nggak boleh. Uang digawe nggak boleh terima amplop, itu kan kebangetan.